Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik di sini, semoga di sana kabar baik juga ya. Welcome to YouTube channel bersama saya Mulfa Patandra di sini. Hari ini saya akan membagikan seperti yang kalian lihat di judul atau di thumbnail saat ini, yaps, 4 kepribadian manusia tentunya memiliki kelemahan. Kemarin aku sempat post video mengenai 4 kepribadian manusia, tapi itu cuma sedikit ya, itu di bagian short. Kalau kalian bisa lihat di bagian short aku. Tentunya dalam 4 kepribadian manusia itu ada koleris, sanguin, plekmatis, dan melankolis. 4 kepribadian ini ada tentunya kelemahannya. Kelemahannya ini kalau koleris itu cenderung keras kepala dan tidak suka, istilahnya dia itu lebih mementingkan pendapatnya dibanding kalau dia mau ngambil pendapat orang lain, karena mereka itu lebih keras kepala. Intinya mereka itu keras kepala. Tapi aku udah bilang kalau koleris ini itu cocok banget untuk menjadi seorang pemimpin, karena mereka mempunyai tujuan dan mereka mempunyai tekad atau kemampuan yang sangat tinggi untuk maju lebih secara terstruktur. Itu koleris. Koleris ini hanya itu sih, mereka keras kepala guys. Dan setelah mereka keras kepala juga, mereka tidak terlalu ingin contoh kalian mempunyai pendapat mengenai salah satu contoh di sebuah organisasi kalian itu dia membutuhkan pendapat. Tentu dalam sebuah tim organisasi itu mempunyai berbagai macam pendapat, karena bukan hanya satu atau dua kepala. Jadi mereka ini harusnya itu mereka punya pendapat yang mereka mau. Mereka tidak terlalu suka dengan pendapat-pendapat orang lain. Itu sih kalau koleris yang seperti itu, mereka nggak terlalu suka mendengarkan pendapat orang lain. Dan tentunya kalau melankolis ini mereka lebih suka mendengarkan cerita orang, mendengarkan pendapat orang, dibanding bertolak belakang banget nih antara koleris dan melankolis. Melankolis sendiri mendengarkan ceritanya orang, mendengarkan pendapatnya orang, itu tuh melankolis. Tapi mereka tidak terlalu suka bergaul. Itu sih kalau melankolis sendiri tidak suka bergaul ya. Tapi intinya mereka itu tertata banget hidupnya. Kalau misalnya nih kamu mau pergi, contoh dia mau pergi ke suatu tempat ini contoh keadaannya dalam rame, dan dia jaraknya contoh 1 kilo lah atau 10 kilo dari jarak rumah. Mereka tuh bakalan pikirkan terlebih dahulu, bagaimana ya kalau di sana banyak orang, bagaimana ya kalau saya nggak bisa ini dan itu. Belum terjadi dia udah memikirkan hal-hal buruk duluan, atau memikirkan kejadian-kejadian yang belum terjadi. Itulah melankolis. Kelemahannya sih yang di situ. Lebih tepatnya mereka itu introvert, karena nggak terlalu percaya diri. Beda lagi dengan sanguin nih. Sanguin ini terlalu besar kepercayaan dirinya. Yang ketiga nih, sanguin. Termasuk contohnya aku memiliki kepribadian itu ada 3 kepribadian aku. Tapi aku bisa biasa juga sih lepas kendali artinya tidak membahayakan juga, karena kepribadian aku mempunyai kepribadian di pertama koleris, yang kedua itu sanguin dan plekmatis, tapi lebih tepatnya ke sanguin dan koleris. Aku udah jelaskan melankolis ya. Melankolis ini lebih tepatnya mereka itu introvert, tidak suka bergaul dan lebih suka
menyendiri, tapi hidupnya itu tertata dan lebih mereka suka jadwal-jadwal. Contoh mereka harus ini, besoknya ini. Pokoknya seperti itu kalau melankolis. Sedangkan kalau sanguin, mereka ini agak berantakan. Selain berantakan juga mereka ceria, optimis. Mereka tuh selalu optimis ke depannya. Ini tuh sanguin ini hampir semua manusia memiliki sifat ini. Jadi jangan salah, setiap salah satu manusia itu biasanya memiliki kepribadian 1 atau 2 sampai 4. Aku punya teman nih, dia ini siapa ya namanya? Aku inisialnya I. Seperti nama akhir aku I. Itu dia mempunyai kepribadian 4. Jadi dia ini bisa menguasai 4 kepribadian ini. Dia bisa mengontrol kolerisnya, bisa juga pada saat tertentu dia akan menjadi melankolis, dan pada saat di bagian sosial dia bisa menjadi sanguin, dan pada saat mereka di perkumpulan besar dia bisa menjadi plekmatis. Itu tuh hebatnya. Yang bisa menguasai 4 kepribadian, dia bakalan bisa cocok di tempat mana saja. Kalau misal dia sanguin ini mempunyai kelemahan, yaitu mereka sukanya menjadi objek perhatian. Mereka lebih suka menjadi sorotan publik. Atau misalnya kalian dalam satu kelompok nih sama orang yang seperti ini, mereka tuh pengen diakui, pengen lebih menonjol dibanding yang lain. Ini tuh hampir semua manusia memiliki ini, butuh perhatian istilah. Tapi mereka itu jangan diganggu, karena mereka itu baik sih sama orang. Mereka tuh baik banget sama orang. Cuma kalau mereka nggak suka dengan satu hal, mereka tuh emosinya meluap. Biasanya orang seperti ini emosinya tuh kurang bisa dikendalikan. Sedangkan aku saja, itu kan aku punya sifat sanguin ya. Jadi biasa kalau nggak sesuai tuh ada yang nggak cocok dengan aku, biasa tuh marahnya tuh meluap dan susah dikendalikan. Jadi kalau misalnya ada orang yang dapat mengendalikan emosi si sanguin ini, itu tuh cocok banget dengan dia pasti. Bisa saja dengan sahabat, mereka tuh aku mau kasih tahu kalau sanguin ini juga lebih cepat berdekatan sama seseorang, lebih pro banget, karena mereka itu sifatnya ceria. Memang sih agak-agak malu kucing sedikit, tapi mereka lebih cepat dibanding melankolis tadi ini. Melankolis kan introvert, jadi sanguin ini lebih cepat merespon sesuatu kayak gitu. Dan terakhir itu ada plekmatis. Dan yang terakhir, keempat ini adalah plekmatis. Kalau kalian mau tahu, kalau plekmatis ini cenderung mempunyai hati lebih lembut ya, atau lebih bijaksana. Mereka mampu mengerti perasaan orang lain. Beda dengan sanguin. Sanguin itu tidak terlalu paham dengan pesawat lewat guys. Lebih cenderung mereka mengerti perasaan orang lain dibanding kepribadian sanguin tadi. Mereka tuh ya bodoh amat, loh gue gitu. Mereka tidak terlalu memikirkan perasaan orang lain, atau tidak memikirkan hal-hal yang tidak penting buat dia, si sanguin tadi ini. Kalau plekmatis, mereka itu terlalu terbawa suasana sih menurut aku. Contoh, mereka mempunyai masalah nih, mereka bakalan pikirkan sematang-matangnya. Mereka lebih cenderung mereka tuh punya sisi introvert juga, karena mereka tuh ada kalanya mereka tidak terlalu suka kerumunan. Mereka juga lebih
bijaksana dalam melakukan, contoh mereka nih punya punya masalah, dia tuh lebih bijaksana menyikapi, terlalu positif lah orangnya. Itu sih kelemahannya kelemahannya pragmatis. Mereka tuh gampang banget artinya mereka lebih gampang menyesuaikan. Kalau misalnya mereka ketemu dengan sanguin dan mereka ketemu sama koleris, mereka ini pragmatis bakalan jatuh mental ya. Aku bilang mereka akan jatuh mental karena mereka itu iya aja, karena mereka terlalu mengerti. Mereka sampai lupa dengan dirinya. Ini loh diri aku, harusnya aku ini ngomong seperti ini. Mereka tuh lebih banyak mengalahnya. Kalau aku bilang sebenarnya pragmatis bagus sih, cuma mereka terlalu banyak mengalah. Mereka ketemu dengan melankolis dan pragmatis itu bakalan baik-baik saja. Kalau koleris ketemu sama melankolis itu dapat sih, tapi kalau melankolis ketemu koleris itu nggak cocok. Tapi kalau misalnya ada orang yang dapat mengatasi keempat kepribadiannya ini, aku good job sih, karena aku aja biasa itu sanguin aku lepas kontrol, bertemu pastinya ada konflik lah. Itulah tadi kelemahan dari 4 kepribadian manusia itu. Semoga informasi aku ini membantu kalian